Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga, dalam urusan menyuguhkan makan dan minum. Kemudian juga kita sudah bahas di antara adabnya adalah mendahulukan mereka di saat memberi sesuatu. Jadi ketika suguhkan makan minum, itu orang tua dulu yang diutamakan. Juga ketika memberi sesuatu, berilah lebih dahulu kepada mereka yang sudah berumur lanjut. Karena kelemahan mereka, kebijaksanaan mereka, sehingga mereka malu untuk berebut dengan anak muda. Maka anak muda bermufum-mufum, kalau ada sesuatu boleh berebut, tapi berebut untuk diberikan ke orang tua, bukan cok geroi leh. Begitu seharusnya kita bersikap dengan orang yang lebih tua umurnya. Baik, kita lanjut. Ada berikutnya, yaitu mendahulukan mereka ketika berjalan di jalanan. Dan ini tersebut dalam hadis dari Urwah bin Zubair. Beliau menceritakan bahwa pernah Abu Hurairah melintasi di depan dua orang. Lalu kemudian beliau berkata kepada salah satunya. Jadi ada dua orang yang berpapasan dengan Abu Hurairah. Satu masih muda, yang satu sudah berumur lanjut. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada yang lebih muda, "Ma hadza minka?" Apa hubunganmu dengan orang tua ini? Faqala, anak muda ini menjawab, "Abi, ini ayahku." Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, "La tusammih biismih." Wahai anak muda, jangan engkau memanggil nama orang tuamu langsung dengan namanya. Itu nasihat Abu Hurairah yang pertama. Jadi ini maksudnya bukan orang tua kandung saja. Kepada yang lebih tua, itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Adabnya jangan panggil dengan nama mereka, tapi panggillah dengan panggilan-panggilan kehormatan. Bapak, paman, Om. Jadi ini panggilan kehormatan. Tapi kalau Omnya Om senang, Om senang-senang, itu boleh tidak dihormati. Kemudian Abu Hurairah menyambung dengan mengatakan, "Wala tamshi amamahu." Wahai anak muda, janganlah engkau berjalan di depannya. Jangan jalan di depannya. Maksudnya apa? Biarkan beliau yang berjalan di depan. Dan anak muda jangan mendahuluinya. Ini kalau pas berpapasan antara kita berjalan kaki dan orang tua pun berjalan kaki. Jadi kalau ada yang berpapasan dengan orang yang berumur lebih lanjut, selama kita tidak punya sesuatu yang mudarat atau mekarat, kita tidak ada urusan yang sifatnya wajib, maka dahulukan orang tua di depan. Lalu Abu Hurairah menutup nasihatnya dengan mengatakan, "Wala tajlis qablah." Dan janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Ini dalam majlis nantinya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka dalam posisi di jalanan apapun keadaannya yang sifatnya kita pas berpapasan dengan orang tua,
atau yang umurnya lebih tua, maka dahulukan mereka. Ini kalau dalam keadaan berjalan, orangnya lebih tua daripada kita. Nah, kalau seandainya kita membawa mobil dan beliau pun membawa mobil, tapi kita tidak tahu di dalam mobil itu orang tua, itu tidak perlu harus membuka kaca lalu bertanya pada umur mana, banyak lebih muda, ni nak dekat juga. Tidak perlu. Artinya yang dimaksud di situ kalau berpapasan di saat berjalan. Tapi kalau dengan motor, itu lihat-lihat keadaan. Lihat-lihat keadaan. Kalau kita punya sesuatu yang penting sekali, maka mohon izin untuk melewatinya. Kalau orang itu kita kenal, maka sesama jamaah kita, misal bertemu dengan kita yang muda-muda ni, termasuk saya, itu kalau bertemu dengan yang lebih tua, ucapkan salam kepada yang lebih tua, begitu adabnya. Bukan orang tua yang mengucapkan salam ke kita. Lalu kalau mau mendahuluinya, mohon izin. Pak, laki izin, dong ileng. Bapak mohon maaf, saya duluan ya. Jadi begitu. Jangan langsung main hantam saja di depan orang tua. Jadi kita ini kadang-kadang ilmunya banyak, taharah faham, salat ada, tapi adab kurang. Padahal adab itulah yang membuat Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan akhlak. Bahagian daripada akhlak dimulai dari tauhid. Jadi orang untuk memperbaiki akhlak masa jahiliyah itu harus kenal dulu Allah. Ketika sudah beriman, takut kepada Allah, berharap-harap surga Allah dan takut dengan neraka Allah, di saat itu baru ditempelkan ibadah. Ketika ibadah sudah kuat, maka muncullah saripati daripada akidah dan ibadah, munculnya akhlak. Makanya orang yang paling berakhlak itu orang yang paling bagus keimanannya kepada Allah. Karena dia tahu bahawa ujung daripada semua ilmu adalah akhlak. Makanya aneh kalau orang mengaku-ngaku berilmu, dengan membangga-banggakan diri long kali long but, ke 7 tahun kalau but, ke 20 tahun kalau but, tapi orang hana adab membaca. Itu menunjukkan dia belum berilmu, mengaku saja berilmu. Jadi mengaku berilmu, tapi kalau sudah bicara dengan orang tua, kadang-kadang bahasanya caci maki, itu menunjukkan kita tidak berilmu. Jadi kita juga ini misal yang sudah sekolah tinggi-tinggi, disekolahkan oleh orang tua, pulang dari kuliah, apalagi sampai kuliah ke luar negeri, pulang memprotes orang tua hanya gara-gara tidak sama lagi prinsip kita dengan prinsip orang tua. Lalu kita caci orang tua. Ini menunjukkan kebodohan kita. Padahal yang sekolahkan kita orang tua kita. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah di masa tabi'in dari Malik bin Mirwan rahimahullah. Beliau berkata, kuntu amshi ma'a Talhah bin Masrah. Pernah pada suatu hari aku berjalan bersama seorang saleh yang bernama Talhah bin Masrah. Fasirna ila mudayyiq fataqaddamani summa qala li. Lalu ketika kami berada di satu jalan yang sempit, jadi ketika ini berjalan berdua, ketika sudah mau masuk ke lorong yang sempit yang cuma bisa dilewati oleh satu orang, lalu kemudian Talhah berkata kepada aku, jadi kata Malik, Talhah kemudian berkata kepada aku, dia mendahuluiku. Lalu dia berkata, qala li law kuntu a'lamu annaka akbar minni biyawmin ma taqaddamtuka. Talhah begitu ketemu lorong, langsung dia duluan yang masuk ke depan untuk masuk lebih dahulu. Lalu Talhah berkata kepada Malik yang meriwayatkan hadis riwayat ini, seandainya aku tahu bahawa engkau lebih tua daripada aku, sungguh aku tidak akan mendahuluimu. Jadi maksudnya apa? Talhah sudah tahu Malik lebih muda umurnya, makanya dia dahului untuk masuk ke lorong. Maka Talhah berkata, seandainya aku mengetahui engkau lebih tua daripada aku biyaumin, walaupun sehari lebih tua daripada umurku. Kalau engkau lebih tua dari umurku sehari saja, pasti aku tidak akan mendahuluimu. Tapi karena engkau lebih muda, maka biarkan aku yang berada di depan. Jadi mereka ini bukan menyombongkan diri, tapi berjalan di atas ilmu.
Jadi dengan melakukan itu sekaligus mendidik Malik bahawa dimanapun kita, orang tualah yang lebih dahulu kita dahulukan. Dalam angkutan mobil, dalam angkutannya untuk satu naik bus atau apa sajalah yang sifatnya angkutan umum, itu kalau seandainya ada orang tua, maka dahulukan mereka untuk mendapatkan tempat duduk. Seandainya dalam posisi memang sangat terjepit, posisi ramai, ya. Jadi walaupun kita tahu bahawa kita juga bayar tiket, mereka juga bayar tiket, tapi kalau bertemu dengan orang tua pegang tongkat, kakinya bergetar, orang yang beriman itu tidak akan melakukan sesuatu yang akan meninggalkan syariatnya. Dia akan memancing kasih sayang Allah, maka pasti dia akan mendahulukan orang tua. Pak, nak duduk dulu ni. Begitulah seharusnya. Jadi orang-orang yang tidak beradab itu kadang-kadang tidak peduli. Dalam pikiran, saya sudah bayar tiket, apa urusan kamu? Padahal di sampingnya orang tua tidak dapat tempat duduk. Kita masih muda, masih kuat untuk berdiri. Dahulukanlah orang tua. Jadi dalam segala hal, Allah, kalau dalam urusan berjalan, memasuki satu tempat, itu orang tua lebih dahulu. Kita ini kalau masuk masjid, buka pintu masjid. Kita buka pintu. Kebetulan pas kita buka pintu, ada orang tua yang jalan tertati-tati. Maka selayaknya yang lebih muda tahan pintu, lalu persilahkan orang tua ada manggil. Jangan orang tua yang buka pintu untuk kita. Dia tahan dengan tongkatnya, masuk nak, masuk. Kamu duluan. Tidak begitu. Kitalah yang buka pintu, suruh masuk yang tua-tua. Ya, cukup untuk satu orang saja. Jadi kita enggak usah jadi petugas pembuka pintu. Artinya cukup satu orang kalau berpawasan dengan orang yang lebih tua. Nah, begitu jemaah melakukan Allah tentang adab ketika di jalanan bersama orang yang lebih tua, ya. Baik. Berikutnya, dalam sebuah majlis, adab berikutnya, dalam sebuah majlis juga kita disuruh beradab kepada orang yang lebih tua, yaitu dengan cara memberikan mereka tempat yang layak. Sekaligus kalau ada tempat yang tinggi, maka berikan tempat yang lebih tinggi daripada anak-anak yang muda. Jadi ini kalau dalam sebuah majlis seperti majlis ini, kalau ada orang tua di antara kita, maka usahakanlah orang tua yang merasa nyaman. Artinya berikan beliau tempat. Kalau kita pun mungkin berdiri atau duduk berdekat-dekatan, ada orang tua yang tidak ada tempat, maka tafassahu, berlapang-lapanglah, biarkan orang tua duduk. Bahkan kalau seandainya di situ ada tempat yang lebih tinggi, maka orang tua itu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada anak muda. Nah, tapi kalau bagaimana kalau dalam menuntut ilmu, ustaznya masih muda, tengkunya masih muda, orang-orang tua di depannya duduk, berbeda dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu Allah tinggikan beberapa derajat. Bukan orangnya yang Allah maksud, tapi keilmuannya. Maka duduk seperti ini di atas kursi, lalu di bawah ada orang tua, bukan karena umurnya, tapi karena keilmuannya. Artinya ilmu itu milik Allah. Makanya ilmu itu tetap lebih tinggi derajatnya daripada umur dalam semua perkara. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami' disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, ada kisah di kalangan tabi'in dari Ya'qub bin Sufyan rahimahullah. Beliau berkata, Balaghani anna al-Hasan wa Aliyan ibn Salihan. Di kalangan kami itu ada seorang yang mempunyai anak kembar, namanya Hasan dan Ali. Kana tawamain, mereka itu kembar. Kharajal Hasan qabla Ali. Hasan lebih dahulu lahir daripada Ali. Falam yara qat al-Hasan ma'a Ali fi majlis illa jalasa ala
illa jalasa aliyun duna. Tidak pernah kami melihat bahawa kalau berada dalam satu majlis Ali lebih tinggi daripada Hasan. Tidak pernah kami lihat pemandangan itu. Selalu Ali duduk di bawah Hasan. Karena walaupun kembar, yang duluan lahir Hasan. Bisa jadi waktunya cuma 5 menit. Tapi 5 menit pun sudah cukup bagi Ali. Ini bukan Ali bin Abi Thalib, saudara kembarnya Hasan, untuk menghormati saudara kembarnya yang lebih tua 5 menit. Sehingga dalam satu majlis Ali selalu menempati posisi yang lebih rendah dari abangnya Hasan. Walam yakun yatakallam ma'al Hasan idza ijtama'a fi majlis. Dan ketika bertemu, kalau sudah dalam majlis dengan Hasan, Ali tidak pernah mendahului Hasan untuk berbicara. Begitulah akhlak anak-anak orang saleh. Hari ini kadang-kadang kita lupa bahawa aturan-aturan ini itu berlaku dalam Islam, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu kemuliaan yang paling utama ada pada akhlaknya, sehingga Allah sendiri merekomendasi dengan mengatakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, akhlakmu melebihi semua makhluk. Akhlakmu melebihi semua makhluk. Salah satu yang diikuti oleh orang-orang berikutnya, anak-anaknya orang saleh, selalu menghormati orang yang lebih tua di dalam majlis. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan dalam majlis itu bisa dalam majlis ilmu ataupun kita dalam majlis yang sifatnya bukan ilmu agama, itu tetap berlaku urusan menghormati orang yang lebih tua. Termasuklah di dalamnya ketika duduk, jangan sorongkan kaki kita ke hadapan orang yang lebih tua. Jadi jangan kaki dihamparkan ke depan, diluruskan ke depan, sehingga seakan-akan ujung kaki kita, yaitu anggota tubuh yang paling rendah, seakan-akan kita pertemukan dengan orang yang tua umurnya, sehingga itu menampakkan kesan bahawa kita ini memang tidak beradab. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu memang menasihati, kalau duduk di depan orang tua nyan be ne tiung kaki, jadi jangan disorongkan kaki, lipat saja kaki, walaupun asam urat, diabetes, lipat kaki. Oh, enggak tahan lagi, berdiri, cari tempat lain yang kira-kira kita tidak sorongkan ke hadapan orang tua. Ini kecil tapi menjadi sebuah perkara besar di saat Allah Subhanahu wa taala menentukan sebuah hal-hal yang sifatnya sunnah, tetapi itu penting dalam kehidupan kita. Makanya kita tahu orang-orang yang berilmu itu dengan cara-cara seperti itu. Orang berilmu itu kalau makan saja berbeda. Orang berilmu itu kalau makan, dia selalu makan yang paling dekat dengan mulutnya lebih dahulu. Jadi hana menghambur, tidak berhamburan dalam piring, selalu yang paling dekat, selalu yang paling dekat. Makannya rapi, dan dia tidak akan membuang makanan. Tidak akan buang makanan. Jadi kalau disodorkan yang makanan yang banyak, kalau dia tidak sanggup, maka dia asingkan dulu. Dan kami pernah mendapatkan berita bahawa ada orang yang dikira saleh, alim, tapi ketika makan, Masya Allah, makanan tidak habis, lalu dicuci tangan dalam piring yang masih ada makanan itu. Disitulah orang terperanjat, terkejut, hana gesangka rupajikan orang alim. Orang alim itu ciri-cirinya apa? Nampak dari akhlaknya, bukan nampak dari waktu berdebat. Jadi bukan mengetahui bahawa dalam kitab fulan, dalam kitab fulan, dalam kitab, tidak begitu. Bukan dari hebatnya ceramah. Ciri-ciri orang alim itu bukan dari hebatnya ceramah, mengetahui ini, mengetahui itu, tapi kemuliaannya mengamalkan isi yang dia pelajari. Itu yang paling inti daripada mempelajari ilmu. Baik, jemaah makan Allah. Jadi perkara-perkara ini itu mendahulukan orang tua dalam sebuah perkumpulan apapun, kecuali dalam beberapa perkara. Contohnya ketika kita
kumpul untuk melakukan solat. Di situ perlu imam, dan tentunya di situ bukan orang tua yang jadi incaran utama atau pilihan utama, tapi adalah orang-orang yang faham ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Tentunya mereka dulu yang menjadi prioritas untuk menjadi imam. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah berkata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam yang pertama adalah orang-orang yang paling faham, paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ah sawa, seandainya sama-sama faham dan sama-sama bagus bacaan dalam Al-Quran, maka fa'alamahum bisunnah, pilih di antara mereka yang paling faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnah sawa, seandainya juga Al-Quran sama kualitasnya, memahami as-sunnah juga sama kualitasnya, Rasulullah berkata fa aqdamahum hijrah, maka siapa yang duluan hijrah. Ini bicara Nabi di masa lalu, yaitu tentang kaum muhajirin. Siapa yang duluan hijrah ke Madinah, maka dialah yang lebih utama daripada orang yang belakangan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, seandainya mereka hijrahnya sama-sama, maka fa akbaruhum sinnan, pilihlah yang paling tua umurnya. Jadi ternyata yang paling tua umurnya itu kalau dalam urusan salat menjadi imam itu pilihan belakang. Yang terutama adalah yang paling bagus bacaan. Kenapa? Berhubungan dengan keabsahan salat. Salah baca Al-Fatihah, maka batallah salat. Jadi Bapak Ibu maka Allah, itu pengecualian di dalam ibadah. Jadi begini, yang kita bahas beberapa poin, itu semuanya urusannya adalah urusan mubah, urusan-urusan yang mubah, mendahulukan orang tua. Mereka berjalan lebih dahulu, mereka yang kita suguhkan makanan lebih dahulu, kemudian dalam majlis cari tempat untuk mereka yang baik. Tapi tidak berlaku pada urusan ibadah. Kalau ibadah itu disuruh berlomba-lomba, fastabiqu, berlomba-lombalah, wasari'u, berlari-larilah, cepat-cepatlah. Maka dalam memilih saf itu tidak berlaku. Itu yang kita sebutkan tadi, waktu memilih saf tidak berlaku. Jadi ketika ada orang yang berumur lebih lanjut lalu kita suruh, Bapak silakan saf pertama, bakal mau yang muda-muda saf ke-8. Ini tidak begitu. Siapa yang datang lebih dahulu segera cari saf. Jadi bukan orang tua, kalau terlambat dia di belakang. Dan Rasulullah berkata, seandainya mereka tahu begitu hebatnya orang-orang yang berada di saf pertama dan begitu hebatnya pahala muazzin, sungguh mereka akan berebut untuk mendapatkan saf pertama dan kemudian berebut untuk jadi muazzin. Nah, itu contoh bahawa dalam ibadah itu tidak mendahulukan orang yang lebih tua. Maka muncullah kaidah al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Jangan suruh orang maju ke depan, kita yang maju ke depan. Wa fi ghairiha mahbub, selain daripada urusan ibadah disukai mendahulukan orang. Ada antrian, silakan orang tua. Masuk ke pintu tadi, silakan orang tua. Jadi itu yang perlu kita tahui, bahawa orang tua didahulukan dan dimuliakan di dalam majlis-majlis. Kalau ada kursi yang lebih tinggi, berikan beliau kursi yang lebih tinggi. Baik, saya berhenti dulu di sini karena waktu kita singkat. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, baik. Sedang zaman kebahagiaan ini kita punya kesempatan kurang lebih 15 menit lagi ke depan. Ini mungkin ada pertanyaan. Ini pertanyaan pertama Ustaz yang tadi sudah tertulis bersama. Bagaimana cara kita meminta ampun kepada kedua orang tua sementara orang tua kita sudah tiada? Itu pertama. Nah, ini pertanyaan yang sudah diberikan ke kami. Mungkin ada yang lain ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz jemaah semua. Memang masalah
Baik, ini ada dua pertanyaan yang kita butuh waktu untuk menjawabnya. Kita jawab dulu, kalau masih ada sisa waktu baru kita buka kembali. Yang pertama, bagaimana cara memohon ampun kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Tentu dari pertanyaan ini, anak ada masalah dengan orang tua ketika masa hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis, saya tidak ingat matannya dan saya tidak berani mengucapkan, takut menyalahi bahasa Rasul, tapi saya ingat hadis itu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat untuk tetap berbakti kepada orang tua setelah dia meninggal. Bagaimana caranya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bahagian dari permohonan ampun kita. Jadi mungkin kita tidak bisa lagi ucapkan mohon maaf kepada orang tua, tapi dengan melakukan amal-amal yang dilakukan, yang diminta oleh Nabi, itu sebenarnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, ringankanlah orang tua kami, mohonkan ampun kesalahan kami dan berikanlah pahala kami untuknya, dan kemudian peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami. Itu semua maksud itu sampai ketika kita melakukan amalan yang diajarkan oleh Nabi kepada orang tua yang telah meninggal. Apa saja? Yang pertama, Rasulullah mengatakan hendaknya seseorang salat jenazah untuk orang tuanya. Itu yang pertama. Jadi ketika orang tua meninggal, usahakan anak salat jenazah. Jadi jangan sampai kita gaduh pegang amplop, kita sendiri tidak salat, hanya rencana membayar orang salat. Dia nak kumpul peng, peduk amplop, panggil orang untuk salat, habis salat kasih amplop untuk orang. Ini walaupun amplop itu baik, memberi sedekah, tapi yang ditunggu oleh orang tua adalah doa anak. Bahkan kalau bisa jadi imam waktu salat jenazah. Dan tentu imam kampung tidak boleh bicara apapun dalam urusan menjadi imam solat jenazah kecuali diizinkan oleh keluarga. Karena dalam urusan jenazah yang paling berhak adalah keluarga. Kalau tengku imam kampung mau solatkan jenazah, minta izin dulu, tanya dulu, ada anak? Kalau ada anak boleh, bagaimana kamu saja yang solat? Kalau dia tunjuk, udah tengku saja, saya enggak bisa baca Quran. Hanya itu akibat orang tua saya sendiri. Jadi yang pertama itu solatkan jenazah. Kemudian doakan mereka. Bagaimana doanya? Diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan itu setiap kali habis salat, kapanpun berdoa, ucapkan itu. Karena itulah orang tua berbahagia mengetahui anaknya taubat setelah kematiannya. Kemudian yang ketiga, bayarkan hutang-hutangnya. Jadi tidak boleh bagi warisan sebelum bayar hutang. Hari ini Masya Allah orang berani bagi warisan, hutang orang tua tidak bayar. Ini anak ramai-ramai durhaka setelah kematian orang tuanya. Ini durhaka ya. Tidak boleh. Karena kenapa? Jenazah ruh tidak akan diberikan oleh Allah pelayanan terbaik sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Kalau ada hutang, maka sebaik-baiknya meninggallah dalam keadaan tidak meninggalkan hutang. Jangan tinggalkan hutang. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita belum tentu anak kita mengingat kita. Bisa jadi mereka menunggu-nunggu untuk segera membagi. Nah, itu termasuk berbakti ke orang tua setelah meninggal. Kemudian lakukan wasiatnya selama wasiat itu tidak melanggar syariat. Kalau berbentuk harta, kalau dia wasiatkan kepada seseorang atau ke panti asuhan, tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan. Jadi kalau dia katakan melebihi sepertiga, maka boleh dianulir, dibolehkan melanggar wasiat tersebut. Kemudian silaturahimlah kepada adik-adiknya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, pakwa, miwa, pakcik, om cik, pelom, pokoknya yang keluarga-keluarga dari almarhum itu dengan sekali datang ke rumah adiknya, pakcik kita, paman kita, maka setiap langkah berpahala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan semua pahala silaturahim itu kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat karibnya.
Jadi kalau sudah meninggal, berbuat baik kepada sahabat karib. Dan ini Ibnu Abbas ketika menjumpai sahabat ayahnya Abbas di pasar, beliau langsung turun dari unta, lalu dia pegang tangan orang tua ini, dia naikkan ke unta, lalu dia membawa unta ini, ya. Orang tua itu di atas unta, dia yang menuntun unta. Lalu kemudian orang tua ini mengatakan, wahai anakku, kenapa engkau melakukan ini? Ibnu Abbas mengatakan, aku teringat Rasulullah mengatakan salah satu cara untuk berbakti ke orang tua adalah dengan cara berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Ini kita tidak kadang-kadang begitu orang tua meninggal, sudah ketemu sama sahabat ayah, lagi hana berdiri. Padahal dulu dia yang paling sering ke rumah, dan kita pun sering dibawa-bawa ke rumah dia. Dengan berbuat baik kepada sahabat ayah, sahabat ibu, maka kita telah mengirimkan pahala. Itulah cara memohon ampun kepada Allah, agar Allah meringankan urusan kita dengan orang tua kita. Dan berikutnya Allah lah yang akan mengampunkannya. Baik, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, orang yang masbuh, jemaah mereka Allah, kalau ada orang masbuh, imam sudah berada di rakaat terakhir mau salam, ini hampir salam ini, sudah tanda-tanda, apakah boleh membuat jamaah sendiri sedangkan imam belum salam, tapi sudah ada tanda-tanda mau salam? Kita sudah dengar-dengar nih mik, misal contohnya fil alamina innaka hamidah, begitu. Kadang-kadang imam terdengar bakming, odeh keberah. Seharusnya tidak bisa begitu, seharusnya tidak boleh begitu sampai mengganggu yang lain, tidak. Nah, lalu kita mulai lakukan jamaah, buat jamaah sendiri, hukumnya haram. Seandainya masih ada salat, lalu kita membuat jamaah sendiri di sini masih berlangsung salat, maka hukumnya haram. Tidak boleh ada dua jamaah dalam satu waktu ketika masih belum selesai salat. Sekarang yang berikutnya, kita tunggu, ya sudah hampir salam, kita tunggu saja beliau salam, lalu kita buat jamaah sendiri berikutnya. Bagaimana pandangan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi? Ternyata jumhur ulama mengatakan membuat jamaah gelombang kedua di masjid yang ada imam ratib, ada imam khusus, artinya bukan imam dia saja, tapi diatur, ada imam dan ada jamaah ma'lumun, ada jamaah yang sudah tertentu. Misal seperti kita di sini, sekitaran sini jamaahnya ke sini, atau di kampung ada masjid, jamaahnya tetap di situ. Jadi ada dua perkara, masjid yang ada imam ratib diatur, dan masjid yang ada jamaah yang tetap. Di masjid ini jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i di dalamnya mengatakan makruh untuk membuat jamaah gelombang kedua selama masih ada orang-orang yang di dalam masjid. Misal sedang zikir nih, imam masih zikir, ya, imam masih zikir, belum berpisah, masjid belum kosong, lalu kita datang, begitu terlambat, langsung kita dirikan jamaah sendiri di belakang. Jumhur ulama mengatakan makruh, ya. Termasuk mazhab Syafi'i. Kebetulan saya bawa kitab yang memang setelah ini saya mengajar di tempat yang lain. Saya bacakan singkat padatnya saja, Bapak Ibu Allah. Saya bacakan. Menurut mazhab Hanafi, qalu, anna al-Hanafiyah qalu yukrahu tikrarul jamaah bi azan wa iqamah fi masjidil makhillah. Makruh hukumnya untuk mengulangi jamaah dengan melakukan azan berulang, iqamah berulang di masjid mahillah. Masjid mahillah iaitu masjid yang ada imam tetap dan makmum yang tetap. Jadi maksudnya bukan masjid yang di jalanan. Kalau musalla SPBU tidak ada imam tetap, tidak ada makmum tetap. Musalla di mall tidak ada imam tetap, tidak ada makmum tetap. Itu silahkan bergelombang-gelombang, silahkan. Yang jadi imam berikutnya terus-terusan, yang masih zikir buat lagi setelah itu, silahkan. Jadi kalau di dalam masjid yang ada imam tetap dan makmum tetap, Imam Hanafi mengatakan makruh. Imam Malik wa qala al-Malikiyah yukrahu tikrarul jamaah fi masjidin lahu imamun ratib. Makruh hukumnya mengulang jamaah yang masih ada imam ratib di dalamnya. Makruh. Nah kemudian mazhab Syafi'i wa qala Syafi'iyah,
Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab dijelaskan yukrahu iqamatul jama'ah fi masjidin bighairi iznin minal imami ratib mutlaqan qablahu aw ba'dahu aw ma'ahu. Makruh hukumnya mendirikan jamaah gelombang yang berikutnya atau mengulang jamaah berikutnya di masjid tanpa izin dari imam ratib, mutlaqan, total tidak boleh. Baik sebelumnya, arti sebelum duluan jamaah kita baru jamaah asli, enggak boleh. Kemudian au ba'dah, atau setelahnya, arti setelahnya masih ada orang salat di dalamnya. Au ma'ahu, bahkan lebih tidak boleh ketika masih ada imam sedang salat. Itu rata-rata menunjukkan haram. Nah, satu-satunya ada pandangan dari mazhab Hambali, karena mazhab Hambali mengatakan bahawa salat jamaah itu wajib. Mereka mengatakan masih boleh melakukan jamaah setelah imam ratib. Jadi kalau begitu pilihannya apa Bapak Ibu? Kalau masih ada jamaah, kalau disebut makruh apa? Kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan tidak berdosa. Artinya meninggalkan lebih baik daripada melakukannya. Kalau begitu pilihannya apa? Kalau masih ada salat di dalamnya, orang masih berzikir dan segala macam, pilihan salat sendiri lebih utama daripada salat jamaah. Jadi yang mau dikasih tahu dalam imam-imam mazhab ni, boleh lakukan salat jamaah tapi jangan di masjid. Sampai Imam Malik mengatakan keluar dari masjid, lakukan jamaah di luar masjid. Jadi makruh. Makruh bukan berarti haram. Yang melakukan tetap tidak berdosa, cuma pilihan lebih utama untuk salat sendiri. Begitu maka Allah. Kami oh ya, ada petugas mengatur saf. Posisi tadi petugas mengatur saf. Ini sama seperti security, tukang parkir. Tidak bisa salat secara sempurna, tapi demi menjaga keutuhan kemaslahatan jamaah. Sampai kalau ditanya security bolehkah meninggalkan Jumat? Boleh, selama tidak 3 kali berturut-turut. Dia tinggalkan Jumat, dia ganti dengan Zuhur. Kalau kantor yang dia tinggalkan bahaya kalau tidak ada dirinya. Begitu juga dokter sedang operasi. Begitu juga orang-orang yang mengatur parkir. Kalau dia masuk juga di rakaat pertama, maka motor hilang satu-satu, maka dibolehkan bagi dia untuk masuk di rakaat terakhir. Yang kira-kira pancuri tidak sempat bergerak untuk melihat. Orang yang jaga saf juga begitu. Tapi kalau safnya bermasalah, kalau safnya tidak bermasalah, jangan sering-sering meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Kira-kira begitu. Ini ada kesempatan satu orang lagi bisa panasir kena itu Pak. Saya buat ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menghormati Ustaz dan maaf. Ya Ustaz, satu pertanyaan dan satu permintaan. Jadi Ustaz, mesti seandainya salat Isya diuntukkan karena ada pengajian, misalnya sampai jam 8, apa hukumnya? Dan kalau memang tidak melanggar syariat, mesti permintaan, mesti malam lagi jodoh malamnya pengajian atau mahalo ade. Jangan dan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bapak. Apa hukumnya melambatkan solat jamaah? Sebenarnya waktu Nabi ditanya tentang solat amalan terbaik, Rasulullah mengatakan solat di awal waktu. Jadi di awal waktu itu yang terbaik. Yang terbaik bukan bermakna salat setelah itu tidak baik, tapi paling baik di awal waktu. Nah, kalau begitu, bolehkah kita melambatkan salat jamaah kita hanya karena dengan adanya pengajian? Dijawab oleh para ulama dan dibahas dalam kitab-kitab. Kalau berada di masjid umum, masjid umum yang orang datang masuk, dari mana-mana datang, bukan hanya anggota pengajian di situ, datang mau masuk mau salat, lalu didapatkan dalam masjid, gelombang go, pada palain kai bang, ini masih ada pengajian. Itu contoh. Di saat kita posisinya di masjid umum, maka tidak baik melambatkan salat jamaah karena berhubungan dengan orang luar. Jadi orang luar nunggu di pintu pagar. Lama-lama begitu enggak jadi salat, dia mengatakan, ayo pak sembahyang ni. Kaku preh dari bunuh. Beres-beres butnya. Itu contoh.
Boleh dilakukan kapan? Di masjid yang khusus, bukan masjid umum. Contoh di pesantren, memang jamaah nggak masuk ke situ yang lain, memang cik anak pesantren lah kan. Atau di komplek khusus yang sudah sama-sama faham, kompleknya di atas gunung, naik ke sana, naik kuda 2 kali, naik unta 3 kali, lewat sungai, di sana nggak ada orang lain masuk, di situ silahkan. Mau salat isya jam 10, itu silahkan. Tapi kalau di masjid umum yang masih banyak musafir, itu tidak baik melambatkan salat jamaah. Kalau begitu, mohon maaf, permintaannya tidak bisa diterima. Mohon maaf sekali. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan dan permintaannya. Demikian kita bertemu kembali insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.